Ya, kita mulai pembelajaran yang ke-13 mata kuliah Sosiologi Politik. Ya, jadi materi kita pada siang hari ini adalah partai politik dan pembelahan sosial. Jadi setelah terjadinya revolusi, ya itu setelah Orde Baru tumbang, ya maka Indonesia ya memperbolehkan ya partai-partai politik itu berdiri. Yang sebelumnya zaman Soeharto itu hanya 3 saja partai politik yang boleh ya dibentuk atau didirikan. Ya, kalau kita baca sejarahnya ya, bahwa partai politik yang 3 itu adalah Golkar, PDI, kemudian P3. Setelah Soeharto itu turun, maka zaman reformasi itu pemerintah ya memperbolehkan ya partai-partai politik berdiri. Ya, jadi itulah makanya sampai sekarang partai politik itu banyak, ya puluhan. Ya, ada yang namanya partai politik gurem, ada partai politik yang besar. Ya, partai politik yang gurem itu adalah yang kecil-kecil. Ya, dia tidak lolos ke Senayan, ya, ke DPR, MPR, ataupun dia ya tidak lolos dalam KPU, pengawasan KPU. Ya, sehingga dia tidak bisa ikut ya, pemilu. Dan hanya beberapa kemarin itu yang dapat ya mengikuti pemilu. Ya, itu pun yang lolos ke MPR, DPR hanya sebagian saja. Ya, jadi itulah dia pembelahan ya, partai-partai tadi. Ya, itu pembelahan partai politik. Ya, kalau dia pembelahan partai sosial, ya juga sebelum zaman Soeharto itu, ya kita sudah terbelah-belah. Ya, masuk zaman Soeharto, Orde Baru, juga kita semakin terbelah-belah. Ya, dari sisi geografi, ya kita terbelah-belah. Ya, ada Sumatera Utara, kemudian Sumatera Selatan, sampai ya NTT, Papua, dan sebagainya. Itulah dia kita terbelah-belah dalam geografi. Kemudian dalam agama juga begitu, ya kita terbelah-belah dalam agama. Ya, jadi Indonesia ini ya terbelah-belah dalam agama. Dan itu dalam preambul Undang-Undang ya 1945 sudah disebutkan ya bahwa Indonesia ini bukan satu agama. Ya memang ya agama kita yang paling besar adalah Muslim. Ya, tetapi dalam pendirian ya landasan negara kita itu ya dalam preambul undang-undang tersebut itu kita disebutkan ya bahwa Indonesia ini memiliki berjenis-jenis agama. Ya, jadi bukan saja agama Islam, tetapi ada Kristiani, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu dan lain sebagainya. Jadi itulah dia terbelah-belah dia dalam agama. Jadi kalau sekarang ini ada orang ataupun oknum-oknum yang ingin menjadikan Indonesia ini negara Islam, itu memang menyalahi aturan. Ya, menyalahi aturan ya sewaktu Indonesia ini ya diproklamasikan kita menganut beragam-ragam
agama. Jadi itu tidak diperbolehkan. Jadi sistem pluralisme itu ya dijaga sampai sekarang. Ya. Jadi orang-orang yang mendorong-dorong agar Indonesia ini menjadi negara Islam, ya itu salah besar. Karena dalam Undang-Undang 1945 itu menyebutkan Indonesia adalah menganut ya, pluralisme, ya berjenis-jenis agama. Kemudian dalam pembelahan sosial ini juga ditemukan kelas sosial, ya bagaimana kelas sosial masyarakat. Ya ada yang masyarakat ya kalau zaman dulu itu dikatakan the have, ya kalau sekarang orang kaya, ya dan ada orang kaya, ya ada orang miskin, ya jadi pembelahan sosial yang terjadi di masyarakat kita. Ya, kemudian juga pembelahan sosial ini juga pembelahan dengan pekerjaan. Ya, jadi status pekerjaannya ya ada yang PNS, ada yang kerja di kantor swasta, di bank dan sebagainya. Itulah pembelahan pekerjaan. Dan yang paling penting itu pembelahan dalam gender. Ya antara laki-laki dan perempuan. Ya, jadi gender ini ya yang didengung-dengungkan sekarang ini. Dan banyak ahli-ahli mengatakan tidak ada perbedaan gender dalam soal apapun. Laki-laki dan perempuan sama saja. Laki-laki dan perempuan ya bisa apapun yang dilakukan sama derajat. Tidak ada dikatakan ya bahwa perempuan itu lebih lemah dari laki-laki. Tidak pernah dikatakan bahwa perempuan itu ya tidak bisa mengerjakan sesuatu pekerjaan laki-laki. Jadi bias gender itu adalah suatu pembelahan. Ya, bagaimana pembelahan gender itu didengung-dengungkan oleh sekelompok orang yang mengatakan bahwa pihak perempuan tidak sama sederajat dengan laki-laki. Dan kita konsekuen ya tidak mengangkat masalah gender dan kita berpikir beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan sama saja. Apa yang bisa dikerjakan si Raja Prayoga juga bisa dikerjakan oleh Salma. Ya, apa yang bisa dikerjakan oleh si Gani, ya juga bisa dikerjakan oleh si Ade Nur Islamiyah. Ya. Dalam sejarahnya kita juga pernah dipimpin seorang presiden perempuan, Megawati. Ya, Megawati memimpin kita, ya seorang perempuan, ya dan beliau juga berhasil memimpin kita. Jadi dalam hal ini tidak ada perbedaan apapun antara laki-laki dan perempuan. Untuk jelasnya, mari kita lihat dulu yang satu ini. Ya, jadi pembelahan ya, sosial itu juga dikatakan oleh seorang ahli yang bernama Rokan 1967 itu menekankan geografi, agama, dan kelas sosial sebagai pemilahan yang utama. Sementara Oddo Bojon itu mengatakan bahwa kelas sosial, sektor pekerjaan, dan gender sebagai pemilahan politik. Eksistensi kepartaian bertalian erat dengan sosial
konflik yang berlangsung pada masyarakat Indonesia. Itu dikatakan oleh Ambadi tahun 2009. Sebagai sosial, konflik tersebut adalah sebagai basis politik pengambilan pemilahan sosial yang ada di Indonesia yang bertransformasi ke dalam sistem kepartaian. Sebagai zona dukungan partai, partai politik di Indonesia melakukan mobilisasi isu-isu kampanye yang mempresentasikan kepentingan kolektif dari pemilahan sosial. Namun tidak semua pemilihan sosial yang ada di Indonesia bertransformasi ke dalam sistem kepartaian, dan sebuah kepartaian juga belum tentu mempresentasikan pemilihan sosial yang berkembang di masyarakat. Jadi tidak semua dia dalam pembelahan ini ya, tidak semua lembaga sosial kemasyarakatan itu juga bergabung dalam partai politik. Ya, banyak juga yang ormas-ormas tersebut tidak bergabung pada partai politik. Kita ambil contoh yang tidak bergabung adalah NU, ya, Muhammadiyah. Ya, mereka itu tidak ya bergabung ke partai politik, tetapi mereka mempunyai suatu kelompok, ya, kelompok yang di dalamnya merupakan ya, homogen antara mereka sebagai penganut dari Nahdlatul Ulama ataupun dari Al-Wasliyah, ya, Muhammadiyah dan sebagainya. Kemudian kepartaian pemilihan sosial dan pemilu 1955 ini sudah bisa kita lihat chartnya. Kemudian pembelahan kepartaian pada tahun 1999. Ya. Ini sosial, ya, clever dan ragam kepartaian dari masa ke masa. Ini bisa kita lihat waktu masa Orde Baru, ya, dari zaman Soekarno dulu, ya, zaman Soekarno itu banyak partai-partai. Sejarahnya banyak partai-partai juga di zaman Soekarno, tetapi zaman Soeharto dibatasi hanya 3 partai saja. Ya, sedangkan selebihnya yang ingin mendirikan partai-partai itu tidak diperbolehkan. Sehingga pada masa itu hanya 3 partai yang diperbolehkan. Ya. Kemudian bisa kita lihat ya, partai-partai nasionalis ya waktu zaman Soekarno dulu didirikan tahun 46 oleh beberapa organisasi seperti Serikat Rakyat Indonesia Serindo, PNI Pati Madiun, ONU Palembang, PNI Sulawesi, Partai Kedaulatan. Ya, partai ini mewadahi kaum nasionalis dengan asas sosio-nasionalis demokrasi atau Marxisme, sebuah ideologi progresif yang dikonseptualisasikan oleh Soekarno. Kemudian tahun 55 PNI menempati posisi pertama dengan perolehan suara 22,3%. Basis utama tersebar di Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jogja. Pada sidang-sidang konstituante, PNI menjadi benteng yang kukuh atas aspirasi pembentukan negara Islam dan menginginkan agar negara tetap berdasarkan Pancasila. Pada tahun 71, perolehan PNI merosot tajam menjadi 7%. Akibat politik fusi di masa Orde Baru, PNI bersama Parkindo, partai politik Mubah dan MIKI kemudian melebur menjadi PDI. Pada tahun 99, PNI berusaha dihidupkan kembali dengan berbagai label seperti PNI Marhain, kemudian PNI Front Marhain, dan lain-lain. Ya. PDI Perjuangan ini merupakan kelanjutan dari PDI di Orde Baru. PDI sendiri merupakan partai dengan nama ideologi yang rumit,
PNI Murba, IPKI yang tergabung di dalamnya. Ya. Jadi sejarahnya PDI Perjuangan ini adalah itu hasil lahir dari PDI. Ya. Dan pada itu PDI zaman Soeharto itu yang diakui hanya PDI. Ya. Kemudian lahirlah orang-orang yang tidak sepaham dengan PDI, melahirkan PDI Perjuangan, dan sampai sekarang PDI Perjuangan terus eksis. Orde Baru dengan berbagai cara berusaha menghalangi keturunan Soekarno Megawati untuk tampil memimpin PDI. Konflik kepanjangan tahun 93 dan 99. Jadi pada waktu itu PDI ini dipimpin oleh Megawati yang merupakan terah dari Soekarno. Itulah yang tidak disukai oleh Orde Baru, sehingga PDI Perjuangan terus dibenam-benam dan diacak-acak, sehingga Megawati tidak bisa menjadi pejabat di dalam PDI tersebut. Maka dengan itu timbullah PDI Perjuangan setelah lengsernya Soeharto. Kemudian partai-partai programatik. Partai-partai programatik ini adalah Golkar, Partai Golkar. Partai ini sebelumnya tidak disebut partai lahir di Orde Baru. Dipakai oleh penguasa Orde Baru untuk melancarkan program-program pemerintah, bahkan difasilitasi secara berlebihan oleh Orde Baru, sehingga tidak memberikan ruang sama sekali pada partai-partai yang ada. Pada zaman Orde Baru itu, Partai Golkar merupakan partai emasnya Orde Baru. Partai Golkar itu terus dielus-elus oleh penguasa Orde Baru saat itu, Soeharto. Dan Soeharto inilah membesarkan Golkar tersebut. Semua kebijakan-kebijakan yang menyangkut rakyat itu akan disalurkan ke Partai Golkar tersebut. Dengan 3 partai pada zaman dulu, maka penguasa dalam hal ini Soeharto dapat mendikte ketiga partai tersebut. Sehingga penguasa tersebut mudah akan mengeluarkan apapun kebijakan-kebijakannya, baik kebijakan yang menyentuh rakyat maupun tidak menyentuh rakyat. Kemudian sejarah Golkar bisa kita lihat, bagaimana sejarah Golkar. Kemudian Partai Demokrat. Nah, ini Partai Demokrat ini dideklarasikan 17 Agustus 2002 dengan penggerak utama adalah SBY. Berawal dari kekalahan SBY dari Hamzahas sebagai calon wapres, mendampingi Megawati pasca jatuhnya Gus Dur. Partai Demokrat dibentuk sebagai kendaraan politik SBY, mengusung gagasan nasionalisme religius, sebuah jalan tengah antara blok nasionalis dan blok Islam. Jadi Partai Demokrat tadi dia antara blok religius dan nasionalis, disitulah dia di tengah-tengahnya lah berdiri Partai Demokrat tadi, sehingga banyak diterima waktu itu, banyak pemilih yang memilih Partai Demokrat karena berada di tengah-tengah. Dia bukan agamais dan dia juga bukan nasionalis, dan dia berada tepat di tengah-tengah antara agamais dan nasionalis. Sehingga rakyat banyak memilih Partai Demokrat dalam pilkada kemarin. Sehingga Partai Demokrat menang mutlak dan mendudukkan SBY sebagai Presiden Republik Indonesia pada saat itu. Partai-partai berbasis agama, setidaknya ada 4 alasan yang menyebabkan partai berbasis agama tetap eksis di Indonesia walaupun pemilihnya sedikit sekali. Secara
teologis, ada klaim mengatakan bahwa agama adalah entitas integral dan holistik yang mengatur segala dimensi, sehingga agama dan politik bukan sesuatu yang terpisah. Jadi ada orang yang berpendapat ya bahwa agama dan politik ini ya bisa disatukan, ya, sehingga agama dan politik tadi itu akan berbasis pada partai-partai politik. Secara historis ada pendapat kaum agamawan yang memiliki andil yang tidak sedikit dalam mempertahankan keberadaan dan kedaulatan Indonesia. Kemudian bisa kita lihat ya bagaimana ideologi partai-partainya, ya ini bisa kita lihat ya bagaimana P3, Golkar, PDI dan sebagainya. Ya, jadi itulah makna materi kita yang terjadi pembelahan-pembelahan. Ya, baik itu pembelahan partai politik, baik itu pembelahan dari geografi. Ya, jadi kalau kita bercerita pembelahan geografi, ya dulu sempat kita, dulu kita dari beberapa oknum-oknum itu, ya pernah kita ingin mendirikan suatu negara, ya negara federal. Ya, negara federal ini juga dilaksanakan oleh Malaysia, kemudian India, ya negara federal, dan kita didesak oleh beberapa tokoh-tokoh agar melakukan negara federal. Negara federal adalah suatu negara yang dia negara tersebut bersifat independen, dia bebas mengatakan apa saja, dia bebas membangun apa saja, dia bebas menginvestasikan apa saja. Tetapi dalam hal keuangan, agama, dan lain-lain, ada beberapa sektor yang ditampung atau dikuasai oleh presiden. Tetapi dalam perjalanannya yang sempat kita digadang-gadang menjadi negara federal, ya itu tidak terlaksana. Digantikanlah kita dengan otonom daerah. Ya, otonom daerah konsepnya adalah konsep negara federal. Jadi kalau waktu itu negara federal itu dianggap terlalu ingin memisahkan dari NKRI, ya dengan berdirinya negara federal. Tetapi dengan otonom, ya semua diberikan otonom seluas-luasnya, sebebas-bebasnya. Ya, itulah ya materi kita pada hari ini. Ya, mari kita ya berdiskusi. Ya, silakan yang ingin bertanya. Riko, nanya kamu Riko. Maaf Pak, saya baru masuk, jaringan saya baru ada Pak. Dari mana kamu dapat jaringannya? Kamu baru ada, orang semua dapat kok. Di tempat saya tadi mati lampu Pak. Oh iya, betul tuh deh, Ade Nur, betul. Enggak kayaknya ya. Di sini nggak mati, Pak. Oh, nggak mati. Iya deh. Ayo nanya, lu siapa yang pengen nanya? Gani, nanya Gani. Saya Pak. Nanya kamu. Ada yang mau tanyakan Gani? Nggak ada Pak. Nggak ada. Kamu Dea. Nggak ada, Pak. Alah, masa nggak ada? Ada satu lah. Ini. Pak, nanya Pak. Siapa? Ayo Raja. Mengapa konsep negara kesatuan cocok dengan negara kita Pak? Kenapa nggak federal atau negara yang berlandaskan agama? Karena kan kita terdiri dari banyak suku, bangsa. Kenapa kita nggak federal aja gitu Pak? Iya, terima kasih. Kan bagus sekali kamu pertanyaan kamu. Wah, bagus sekali. Jadi kita sudah membahas dulu ya zaman reformasi sudah membahas ya bagaimana kita menjadi negara federal seperti yang dianut oleh Malaysia,
kemudian India, Inggris dan sebagainya. Ya. Tetapi itu terbentur dari preambul Undang-Undang 45 di mana menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang berajaskan Pancasila dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari sinilah ya kita bertitik tolak ya dengan alinea ketiga preambul Undang-Undang 45 itu kita tidak bisa lagi ya sudah dikunci mati dalam undang-undang itu. Jadi pendiri proklamasi kita dulu ya sudah memikirkan ya bahwa negara kita ini bukan negara federal. Ya, tetapi waktu ya berjalan ya sesampainya di zaman reformasi ada beberapa pihak yang mengusulkan agar kita menjadi negara federal. Kemudian dibahas ya bagaimana strategi sistematik negara federal tersebut. Ya, maka sangat tidak cocok dengan maksud ya Bapak proklamasi kita. Ya, tidak match dia antara preambul Undang-Undang 45 tadi. Ya, juga demikian dengan agama. Ya, kita Muslim yang paling banyak. Ya, kenapa tidak agama Islam sebagai landasan negara kita? Juga sudah diatur di dalam preambul Undang-Undang 45 yang mengatakan bahwa Indonesia, Republik Indonesia ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Jadi di situ sudah dikunci. Ya, kita tidak bisa lagi mengobrak-abrik preambul 1945 tadi. Bagus sekali Raja Prayoga. Pak, tapi kan Pak, Undang-Undang dasar itu bisa diamandemen, Pak. Contohnya kayak Undang-Undang dasar kita itu udah 4 kali amandemen, tahun 1999, 2000, 2001, sama 2002. Iya. Ya, memang bisa, ya bisa diamandemen. Ya, yang tidak bisa diamandemen adalah Al-Qur'an. Tapi kalau Undang-Undang 45 bisa diamandemen. Ya, tetapi yang mengamandemen tersebut adalah anggota-anggota MPR. Siapa anggota-anggota MPR? Anggota-anggota MPR adalah anggota-anggota DPR, ditambah anggota-anggota DPD, ditambah wakil-wakil tokoh-tokoh pemuda masyarakat. Dan itulah membahasnya. Ya, sewaktu membahas itu mereka ya menolak untuk membuat negara kita negara federal. Dan waktu itu mereka membahasnya dan mereka menolak ya bahwa Indonesia berdasarkan agama Islam. Ya. Dan semuanya menolak sehingga tidak terjadilah Raja Prayoga kita negara federal. Hampir-hampir terjadi waktu itu negara federal hampir-hampir terjadi, tetapi karena voting anggota-anggota yang terhormat tersebut maka banyak yang tidak ya sepakat untuk menjadi negara federal. Maka dibuatlah gantinya sebagai negara otonomi. Negara otonomi ini ya berbeda tipis saja dengan negara federal. Terima kasih Raja. Ada lagi yang ingin tanya? Ada lagi? Ya, kalau tidak ada ya sampai sini ya materi kita dan kita jumpa lagi Jumat jam 10. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.